Enggak. Audio Jungle. Ratusan personil kepolisian Direktorat Sabara Polda Sumut mengikuti rapid test dan swab test di halaman Direktorat Sabara Polda Sumatera Utara di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan. Satu persatu petugas kepolisian dan ASN Polda Sumatera Utara diambil sampel darahnya untuk menjalani rapid test. Selain personel Polri, sejumlah masyarakat yang tinggal di seputaran markas Direktorat Sabara Polda turut menjalani rapid test massal secara gratis. Bukan hanya rapid test, Polda Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas 1 Medan juga menggelar swab test massal secara gratis. Swab test dilakukan jika ada hasil rapid test reaktif, sehingga petugas akan langsung melakukan swab dan ronsen kondisi paru. Masyarakat di sekitar markas Direktorat Sabara Polda Sumut yang ikut melakukan rapid test massal ini pun bersyukur, karena dengan adanya rapid test massal gratis, masyarakat tidak perlu mengeluarkan dana untuk memeriksa kondisi kesehatan mereka di rumah sakit swasta. Pelaksanaan rapid test dan swab test gencar dilakukan di Kota Medan. Menyusul Kota Medan masih menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Dirjen Hubungan Udara mengeluarkan imbauan bagi para penumpang udara, pesawat udara yang akan memasuki wilayah Jakarta mulai hari ini. Penumpang wajib memiliki SIKM dan hasil tes swab PCR mandiri. Dirjen Perhubungan Udara mengeluarkan imbauan kepada calon penumpang pesawat yang akan memasuki wilayah DKI Jakarta mulai Selasa 26 Mei 2020. Penumpang wajib memiliki SIKM dan hasil tes swab PCR mandiri, sedangkan hasil rapid test tidak berlaku. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, banyak upaya pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona, seperti kebijakan new normal, dan sekarang pemerintah memberlakukan swab dan rapid test untuk berbagai keperluan. Berikut hasil interview kami bersama beberapa narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di kediaman salah satu perawat di Rumah Sakit Duri, Ibu Asa Alfira Madani. Baiklah Bu, coba Ibu jelaskan perbedaan rapid test dan swab test. Baiklah, rapid test dan swab test itu pemeriksaan yang berbeda. Untuk mendeteksi virus corona pada pasien, rapid test hanya digunakan sebagai penyaring awal. Namun, untuk mendiagnosis seorang terinfeksi COVID-19 atau tidak, hasil pemeriksaan swab lah yang paling akurat. Jadi bagaimana pendapat Ibu tentang kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan swab test dan rapid test ini dalam berbagai keperluan? Menurut saya, rapid test memang tidak menjadi patokan positif COVID-19. Walaupun begitu, saya menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada. Masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan. Rapid test akan terus dilakukan di tempat-tempat keramaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liza Maulia dari kampus STQ PGRI Sumatera Barat. Ini menanya pendapat Bapak tentang bagaimana tentang tes swab dan rapid test yang diwajibkan pemerintah untuk berbagai keperluan. Tes swab atau rapid test yang dikumandangkan oleh pemerintah itu bagus. Cuman persoalannya pelaksanaan swab atau rapid test untuk warga masyarakat secara keseluruhan itu memang lebih bagus. Tapi yang jadi persoalannya itu apakah itu bisa digratiskan atau memang disuruh masyarakat ini ke puskesmas atau ke rumah sakit masing-masing membayar, itu akan membebankan masyarakat lagi. Oke. Jadi makanya masyarakat menjadi enggan. Tapi kalau misalnya rapid test dengan swab itu gratis, mungkin masyarakat pasti aja mau kalau itu disosialisasikan untuk kepentingan kesehatan bersama. Tapi kalau sudah masyarakat diwajibkan suruh mengeluarkan duit masing-masing, jelas sebagian masyarakat itu akan menjadi beban berat itu bagi beliau.
apalagi dengan keadaan situasi ekonomi yang sudah sulit sekarang, tambah lagi pengeluaran yang dianggap warga itu hal-hal yang percuma, yang tidak perlu untuk pengeluaran uang tersebut. Jadi rapid test itu bagus, tapi kalau memang pemerintah memang komit dan menggratiskan untuk seluruh masyarakat, untuk warga Indonesia secara keseluruhan. Berarti kalau misalnya rapid test itu bayar, berarti itu membebankan untuk masyarakat sendiri ya Pak? Ya jelaslah membebankan untuk masyarakat sendiri, karena informasi yang didapat itu kan berbagai macam, ada yang 75, bahkan ada yang sampai 700.000, kemudian juga sehari tidak selesai, nunggu berapa hari lagi segala macam. Itu jelas itu mempersulit, itu akan memberatkan warga. Jadi gimana solusinya? Apakah kita nggak usah mengadakan rapid test kalau untuk berpergian gitu Pak? Kalau untuk berpergian segala macam itu ya istilahnya itu rapid test ya perlu. Cuman istilah itu kan tidak berarti tidak seluruh warga, untuk khusus orang yang berpergian. Kalau yang berpergian itu ya tergantung pemdanya masing-masing. Itu kalau memang diwajibkan, kemudian ada yang meminta setiap pemda, itu pasti masyarakat melaksanakannya. Ini kan masing-masing masyarakat kan berbeda-beda. Ada yang yang ketat peraturannya, ada yang tidak. Itu seperti aja misalnya dari Jambi ke Bungo itu kan tidak ada lagi pemeriksaan sekarang. Kalau dulu ya ada, untuk apa surat itu oleh masyarakat, karena di perjalanan juga tidak ada perlu, kecuali mungkin barangkali orang-orang yang mau naik pesawat terbang. Tapi kalau untuk mobil-mobil itu kan tidak ada lagi itu sekarang. Untuk apa masyarakat mau ngurusnya itu lagi, karena memang tidak ada juga itu pelaksanaan di lapangan, kan juga tidak ada ditanya itu surat itu sekarang. Itu Oke, jadi seperti itu ya Pak. Oke lah Pak. Baik Pak. ya, menurut pendapat Bapak, iya. itu yang Bapak lihat, Iya. yang Bapak saksikan. Tentu kalau misalnya di daerah lain segala macam, mungkin ada saja yang berbeda, yang mungkin yang tidak sesuai dengan pendapat Bapak, mungkin ya bisa jadi. Itu kan ini kan yang Iya. berdasarkan pengamatan dan penjelasan Bapak. Setiap orang tuh pasti berbeda-beda. Iya Mungkin Pak. ada yang lihat yang bagus, ada yang kurang bagus ya. Kalau saya itu yang terlihat, itu yang nampak, itu yang nyata. Nah, kalau bagi orang lain ditanya, kalau misalnya adek nanya nanti ke orang lain, mungkin jawabannya juga pasti berbeda. Ya itu kan hak mereka masing-masing untuk memberikan komennya ataupun informasi penjelasannya. Ya, masing-masing masihlah berbeda-beda. Kalau menurut Bapak itu. Nah, kalau menurut yang lain lagi ya terserah, itu kan hak mereka masing-masing untuk memberikan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Maulia. Saya berasal dari kampus STK PGRI Sumatera Barat. Di sini saya ingin menanyakan sesuatu kepada kakak, tapi terlebih dahulu bisakah kakak memperkenalkan diri kakak dulu? Baiklah, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dela Ramadhani. Status saya sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi. Oke, Kak Dela, di sini saya ingin bertanya, bagaimana menurut pendapat kakak tentang swab test dan rapid test yang diwajibkan pemerintah untuk keperluan tertentu? Berbicara tentang pendapat saya, bagaimana swab test dan rapid test yang diwajibkan oleh pemerintah untuk berbagai keperluan ini sebenarnya menimbulkan beberapa pro dan kontra. Menurut saya, ada dampak positif dan negatif diadakannya rapid test dan swab test ini. Contohnya saja, dampak positifnya. Positifnya seperti ini. Diadakannya atau diwajibkannya rapid test dan swab test ini sebagai salah satu langkah, upaya dan cara dalam membatasi penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, di sisi negatifnya, dalam melakukan tes ini tentu membutuhkan biaya yang cukup menguras finansial. Nah, belum tentu masyarakat golongan ke bawah dan masyarakat lainnya memiliki finansial yang cukup atau berlebih dalam melakukan tes ini. Terlebih nanti mereka harus melakukan tes untuk berulang-ulang kali. Nah, menurut saya di sanalah dampak negatifnya. Dan juga hasil dari rapid test ini belum tentu bisa dijadikan acuan seseorang itu terjangkit virus atau tidak. Karena rapid test ini kan menjurus pada bagaimana keadaan antibodi seseorang, bukan orang ini positif atau negatifnya virus corona. Kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai COVID-19 ini juga menjadi salah satu kekurangan. Mengapa demikian? Akibatnya beberapa masyarakat banyak yang tidak paham apa sih itu sebenarnya rapid test dan swab test.
Maka dari itu banyak yang merasa kebingungan bagaimana cara pelaksanaannya, berapa biayanya, dibutuhkan sebenarnya untuk apa. Tapi dari sekian yang tadi saya rasa sebenarnya diadakannya atau diwajibkannya rapid test dan swab test ini sebenarnya baik dan cukup efektif walaupun tidak 100%. Karena ini kan salah satu upaya dan cara supaya COVID-19 ini tidak tersebar luas lagi atau tidak banyak lagi korban-korban yang berjatuhan. Terlebih pada masyarakat yang memiliki aktivitas dan pekerjaan baik itu dari satu kota ke kota lainnya maupun dari luar negeri. Akan tetapi diadakannya ini akan lebih efektif lagi apabila terjadi pemerataan sosialisasi dan informasi mengenai COVID-19 ini, kemudian bagaimana upaya pencegahannya, apa itu rapid test dan swab test pada setiap daerah yang ada di Indonesia, sehingga banyak masyarakat yang paham dan mengerti seberapa pentingnya upaya yang dilakukan pemerintah ini dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jadi rapid test dan swab test itu juga tergantung bagaimana cara kita menanggapinya ya Kak? Efektif atau tidak efektifnya menurut saya tergantung bagaimana cara seseorang itu memandang atau menilai hal itu baik atau tidaknya bagi orang tersebut. Oke Kak, terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Rahmidinanti dari STK PGRI Sumatera Barat. Dan saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang tes swab dan rapid test yang telah ditetapkan oleh pemerintah? Baiklah, saya Vina Ramadhani dari mahasiswa kesehatan. Saya akan memberikan tanggapan tentang rapid test dan tes swab. Menurut saya, rapid test dan swab memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya misalnya masyarakat bisa mengetahui tentang kesehatannya, apakah dia terkena dampak COVID atau tidak. Sisi negatifnya, pembayarannya sangat mahal dan tidak terjangkau oleh perekonomian masyarakat Indonesia. Pemasukan peluang kerja berkurang dan ekonomi masyarakat Indonesia menurun. Seharusnya pemerintah menurunkan harga rapid test tersebut atau menggratiskan karena ini berpengaruh untuk kesehatan masyarakat di Indonesia. Assalamualaikum Bu, saya Nurul Septiani ingin memberi beberapa pertanyaan. Pertanyaan saya yaitu, bagaimana pendapat Ibu tentang pemberlakuan rapid test dan swab test yang dilakukan oleh pemerintah? Menurut Ibu, di masa pandemi saat ini, pemberlakuan rapid test itu sangat memberatkan karena untuk melakukan rapid test dan swab test, orang-orang harus membayar uang hingga ratusan ribu rupiah. Sedangkan kondisi ekonomi saat ini, pandemi ini sangat menurun. Seharusnya jika hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19, harusnya gratis lah. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe.